Hei, tanpa kalian sadari, jutaan orang setiap hari menghasilkan 20 miliar. Kepala bapak kau buat orang-orang yang kayak gitu, biar tahu kalian. Kenapa coba? Mana ada orang yang bisa sukses instan? Apalagi kerjanya cuma 2 tahun. Dari 2018 sampai 2021. Jangan lupa subscribe ya guys. Karena dengan Anda mensubscribe channel ini, maka Anda mendukung channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Oke, supaya semua pertanyaan Anda dapat dibahas di channel ini. Thank you, selamat menonton. Bertemu lagi dengan saya, Chandra Irawan. Oke, kemarin kita udah bahas masalah netizen, masalah bagaimana caranya bisa sukses muda. Ketiga kita bahas lagi yaitu masalah nikah muda. Oke guys, selanjutnya kita mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Yang pertama dari Bang Udin, pakai cincinnya biar macam Hotman Chandra. Waduh, cincinnya yang ada cuman kayak gini bang. Nih, ini saya nggak tahu, nih dikasih teman. Tapi motifnya bagus sih, motifnya seperti batu aki Cyclops yang ada di daerah dari Papua, provinsi Papua. Jadi kalau mau kayak Hotman mungkin gayanya bisa, tapi KW. Kalau yang asli kita belum. On the way lah ya. Oke, kirain mau promosi binomo. Nah ini kurang ajar ini. Binomo macam mana sukses di POR 30 bang? Oke, bakal kita jawab, bukan main. Kan main, hihi. Banyak juga ya, lumayan lah ya di awal video ya. Oke, pertanyaan dari Nova Yulinda, macam mana bang sukses sebelum umur 30 tahun? Oke, kita flashback dulu ya. Ini dia. Tanpa kalian sadari, jutaan orang setiap hari menghasilkan 20 miliar. Itu satu ya, orang yang mengiklankan binomo tapi dia mengaku tidak bermain binomo. Yang kedua, ada lagi, kalian ini mentalnya kurang kuat. Kalian harus punya mental kuat, harus punya mental baja, deposit terus. Kalau depositnya sedikit, ya hasilnya sedikit. Ada yang bilang kayak gitu. Baru kayak gitu aja mental sudah down. Kamu nih, saya sudah kalah puluhan miliar, ratusan juta. Saya susah payah lagi untuk mendapatkan ini. Ada yang seperti itu, afiliator. Terus ada juga yang menarik member dengan cara dia tidak perlu keluar-keluar, tapi dia beli barang mewah, beli mobil mewah, punya jam mewah, punya cincin mewah, terus bagi-bagi duit nih. Kang ojek ke, ada juga yang nyawer gamers sampai 1M. Kepala bapak kau buat orang-orang yang kayak gitu, biar tahu kalian. Kenapa coba? Mana ada orang yang bisa sukses instan? Apalagi kerjanya cuma 2 tahun. Dari 2018 sampai 2021. Hoax itu nggak ada. Gara-gara kalian, jutaan orang di Indonesia terancam bangkrut gara-gara kalian. Gara-gara afiliator bangsat, afiliator bodoh. Saya juga dulu hampir tergiur melihat video yang inisial Ika. Wow, murah banget. Waduh, setelah saya pelajari skema-skemanya bagaimana, ternyata pemerintah aja udah larang, itu ilegal. Jadi kalau kalian memproduksi yang ilegal atau lagi mengaksesnya, bahkan menarik orang untuk bergabung di bisnis ilegal tersebut, di Indonesia ilegal, ya betul-betul aja lah. Kalau mau kaya itu kerja, bukan yang seperti itu. Mana ada itu. Kalau memang dengan cara itu dia bisa kaya, dengan trader nih tuh bisa kaya, nggak akan mungkin dia cari member, nggak akan mungkin. Logika. Kalau kaya dia kaya sendiri, nggak akan mungkin dia ngajak orang. Nggak ada orang kaya ngajak orang supaya jadi kaya. Hoax, bullshit gitu, tidak ada. Yang ada itu orang kalau kaya tahu caranya, dia pasti main sendiri, nggak akan mungkin diajak orang. Apalagi depositnya kita dipantau, kamu harus deposit sekian. Aduh,
tinggalkan. Terus ada yang saham kita titip dana nih, misalnya 100 juta kita titip, habis itu beberapa bulan ke depan bakal jadi 2M, kita titip lagi. Kalau memang itu bisa menghasilkan duit, yang aplikasi yang diiklan-iklankan mereka itu, saya tidak sebut mereknya, bisa menghasilkan duit, tidak mungkin dia membuka titip dana duit sendiri-sendiri saja. Mau dia 20.000, 1.000, kalau memang 1.000 dititipkan 2 bulan saja 200.000, dalam hitungan 2 tahun bisa jadi 2M kan? Kenapa harus cari orang? Aduh, bullshit itu. Oke, sekarang kita nggak usah bahas binomo. Nanti saya bahas, saya juga pernah berkecimpung bukan menjadi afiliator, tapi saya menjadi salah satu orang yang tertarik dan salah satu orang yang lost juga mengikuti binomo tersebut. Untuk kali ini kita sendiri ya, Mami nggak bisa ikut karena sedang di bawah, sedang kasih ASI untuk baby Filio. Jadi kita mau bahas yang bagus aja. Masalah binomo nanti kita bahas di video selanjutnya. Sampai itu, waduh, gila bener, 53 miliar, ada yang 800 miliar. Gila, 2 tahun seorang anak muda masih umur 23 tahun yang memang background keluarganya tidak kaya-kaya amat bisa menghasilkan seperti itu, nggak mungkin. Oke, kita jawab. Macam mana Bang sukses before 30 Bang? Sebelum umur 30 gitu maksudnya ya. Saya mau jelasin. Kalau berbicara masalah sukses, saya sendiri belum sukses. Tapi kalau bicara kiat-kiat, semua orang bisa kasih, semua bisa beri, ya kan? Semua orang bisa beri. Walaupun dia tidak salah satu orang yang belum berhasil, bukan tidak, tapi salah satu orang yang belum berhasil. Tetapi kalau ada orang yang tanya sama kita, kita harus bisa menjawab kiat-kiatnya. Tentu arahnya positif. Yang pertama, kita lahir jebret, katanya kan lahir. Sampailah kita di umur, anggap saja 7 tahun kita masuk SD. 7 tahun sampai ke kelas 6 SD, berarti 7 ditambah 6, itu ada 13 tahun ini, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita nggak akan bisa bekerja. Siapapun orangnya di SD, kalau dia masih umur SD, jarang yang bisa bekerja, jarang. Seandainya bisa pun itu memang benar-benar terpaksa dan bisa-bisa sekolahnya tertinggalkan gitu. Nggak mungkin ya kan? Jadi, oke, di umur 13 sampai 3 tahun ke depan, umur 15, SMP mungkin kita sudah bisa bekerja. Saya dulu, background keluarga saya, itu bukan orang kaya ya. Jadi orang yang sederhana, yang mungkin masih bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan makan gitu, seperti itu. Jadi ayah saya dulu memang bekerja dengan orang gitu. Di SMP ini, kalau saya pribadi, ini saya ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya fokusnya bantu orang tua saja. Saya fokus bantu orang tua. Masalah orang tua kasih kita duit lebih, itu keuntungan dong bagi kita. Kita simpan, kita tabung di mana waktu itu kelas 3 SMP saya sudah mengantongi duit waktu itu 2012 kalau nggak salah. Saya kelas 3 SMP itu saya sudah dapat sekitar 3 juta duit. Di kantong saya itu bukan hasil kerja sama orang lain ya, tapi itu hasil saya kerja dengan orang tua saya, dikasih uang lebih karena saya setiap pulang sekolah saya bantu. Walaupun saya tolak, tapi kebetulan orang tua saya orang yang pengertian, dikasihnya. Dan ada beberapa kebun seperti jengkol, seperti cempeda, buah cempeda ini di ladang, di lahan, itu kadang diberikan kepada saya saja. Mau diolah bagaimana, mau dijual kah atau bagaimana, itu silakan kata orang tua. Dari situ saya bisa kumpulin itu semua. Oke, selanjutnya di SMA ini waktu itu kita sama. Kalau saya ya masih fokus bantu orang tua. Saya itu full untuk mendapatkan pundi-pundi itu saat saya kuliah. Kenapa di usia kuliah? Tadi kan 13 tuh kita sudah masuk SMP. Baru selanjutnya 15 tamat SMP, 18 tamat SMA, baru kita kuliah. Baru kita kan tadi dari SD 13 ke SMP tambah 13 tambah 3 sudah 16, ke SMA sudah 19, lanjut setelah itu kuliah. Kalau saya kuliah memang saya akui 4 tahun, tetapi karena dengan wisuda, kebetulan di kampus saya wisudanya itu ada ada batasan sekian orang untuk per satu sekali wisuda. Jadi saya kebetulan sampai hampir setengah tahun untuk menunggu wisuda. Di masa saya kuliah. Di masa kuliah ini usia produktif sih. 19 tahun
19 tahun kita itu kalau kita nggak bekerja, hanya kuliah, hanya belajar, saya rasa mindsetnya salah. Saya tuh dulu bisa kerja di semir motor, saya bantu orang jual lontong, saya jual beli online HP, saya bisnis kartu CUG, dan saya jual beli laptop, saya buka pegadaian. Banyak yang saya lakukan waktu itu. Jadi ada rentan usia yang harus Anda pahami, termasuk Nova ya. Dari usia 15 sampai 21, biarlah kita bekerja bersama orang. Bekerja sama orang. Sambil bekerja, kita buka pikiran kita. Apa yang dia kerjakan, apa yang kita kerjakan, coba lihat. Kalau berbeda yang kita kerjakan dengan yang dia kerjakan, kita harus belajar. Bagaimana dia bisa mengerjakan itu? Apa sih goals mereka mengerjakan itu? Seperti itu. Setelah itu dari 15 sampai 21 tadi, di umur 21 tadi kita sudah punya segudang pengalaman. Dengan pengalaman tersebut kita bisa buka usaha sendiri. Contoh nih, kita mahir jual handphone dari umur 15 sampai 21, di mana posisi 21 ini kita masih di bangku kuliah. Contoh, tapi kita udah paham ini marketing. Karena kita sudah main di HP lama, tentu kita tahu spesifikasi HP. HP Samsung apa spesifikasinya, HP iPhone TV ini apa spesifikasinya, Xiaomi dan lain sebagainya. Jadi kita sudah paham. Di umur 21 kita sudah punya modal dari kita kerja dengan orang tadi. Maka modal tersebut kita belanjakan, kita belikan handphone tadi yang sudah kita tahu spesifikasinya. Kita cari kerjasama di mana kita bisa jual barang itu mahal tapi kita ambil murah, jadi supaya kita dapat untung. Jadi seperti itu. Sukses sebelum umur 30 kalau tidak bekerja itu tidak mungkin. Lagi pula kalau dikatakan sukses ya di umur 30, saya rasa belum. Kenapa? Singkat waktunya, tapi kalau cukup, kalau mampu mungkin ya. Kalau sukses tidak mungkin, saya rasa. Karena seperti contoh ya, kayak yang kita lihat di televisi, di apa, ada segala macam itu. Bang Ahmad Saroni, ada Bang Hotman Paris, ada banyak lagi. Mereka itu meniti karir tuh puluhan tahun. Kalau memang kita benar-benar dari nol ya. Beda kita posisinya bahwa kita ini adalah anak dari seorang bos di perusahaan atau anak dari bos pengusaha. Toh buat apa kita lagi bekerja kesana kesini mencari modal? Tentu kita tinggal minta modal, kita belajar, kita kembangkan. Terus ada yang bilang begini, iyalah si Chandra itu kan contoh nih, bukan saya langsung nih, tapi saya contohkan diri saya. Si Chandra itu iyalah bapaknya kan tuan takur, jadi ya enak aja dia tinggal melanjutkan usaha. Ya memang betul, orang tua itu kerja untuk siapa? Memang untuk anaknya. Tetapi selagi anaknya mampu untuk berjuang sendiri, alangkah baiknya untuk berjuang sendiri full power. Kalau ke depan itu ya memang pasti ke anak-anaknya. Semua orang tua kerja itu untuk anaknya, bukan untuk orang lain. Jadi kalian yang di cibiri masalah keunggulan orang tua kalian ekonominya di atas, ya bodoh itu orang luar biasa, itu kurang kerjaan. Jadi gitu. Jadi semua itu sudah ada porsinya, tinggal kita bagaimana menggunakan porsi tersebut, begitu. Jadi untuk Nova tadi yang bertanya, semua ada caranya. Pelajari, bekerja keras, komitmen, konsisten. Saya saja yang sudah habis-habisan dari mulai kuliah, saya kerjakan ini, kerjakan itu, saya jualan ini, bahkan saya kadang tidak pulang malam, saya harus berjualan online apa segala macam. Sampai saat ini saja saya rasa saya belum sukses. Hanya saya sudah punya tabungan, saya mampu membiayai keluarga saya. Nah itu. Kalau untuk sukses saya rasa on the way. Karena kalau kita bilang lama lagi, belum lagi itu nanti doa ya kan. Jadi begitu ya untuk Nova, semua ada tahapannya, semua ada caranya. Kalau kita paksakan seperti yang
afiliator binomo tadi ini ya memang bisa cepat, tapi ya resikonya besar. Terus kita kaya tidak dalam kesenangan tapi dalam tekanan. Siapa sih yang nggak mau kaya? Semua orang pasti mau kaya. Siapa sih yang nggak mau sukses? Semua orang pasti mau sukses. Cuman ada caranya, masing-masing ada caranya dan ada pertanggungjawabannya. Kalau suksesnya itu dengan cara yang baik, tentu nanti outputnya, hasilnya ketika kita run, maka hasilnya juga akan baik, akan tenang, membawa kenyamanan. Kita bisa bersedekah, kita bisa ngobrol dengan teman-teman kita yang traktir apa segala macam, kita bisa menjadi donatur tetap sebuah instansi atau apakah gitu dengan cara yang betul dan tindakan yang betul. Kalau dengan cara yang salah dan tindakan yang salah, ya seperti saat ini yang sedang naik kasusnya, seperti afiliator sekarang. Ada juga yang afiliator yang Lamborghini warna oranye ya, Lamborghini. Saya kurang tahu juga, Aventador apa namanya, langsung Lamborghini nih bos, senggol dong. Aduh bang, kita tahu siapa Anda. Sepandai-pandainya tupai melompat, orang pasti bisa melihat backgroundnya dulu bagaimana. Lagi pula Anda nggak usah langsung tergiur lihat jam mahal, tergiur lihat mobil Lamborghini ada direntalkan per bulan, ada jam juga ada. Jadi nggak usah tergiur, itu semua tipuan belaka. Karena sifatnya manusia itu butuh duit. Jadi kalau ketika kita menampilkan seperti orang yang sedang berduit, ya kita bakal di-follow, bakal diikuti oleh orang banyak, kan gitu. Seperti pengacara kalau tampilannya kurang menarik, kurang nampak mewah, tentu klien akan ragu, ini pengacara sudah banyak jam terbangnya atau bagaimana atau belum. Tapi coba seperti Bang Hotman Paris, sekali jalan aja bisa, kalau saya dengar di acara televisi sampai 100 miliar. Sekali jalan bisa 100 miliar atau 1, miliar itu. Jadi siapa yang nggak percaya gitu? Oke, jadi untuk anak muda, boleh Anda mengharapkan sukses di umur 30 atau di sebelum 30, tapi jangan memaksakan kehendak. Semua orang butuh duit, semua orang butuh sukses. Dari mulai lahir sampai mati itu pasti butuh duit. Hanya saja kita tidak bisa memaksakan semua keinginan kita dapat terkabul. Boleh saja kita hari ini mimpi jadi orang kaya nomor 1 di Indonesia, tapi ke depan kita tidak tahu, bisa jadi kita orang yang paling miskin di Indonesia. Jadi jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan itu. Jalani saja. Misalnya sekarang profesimu apa, jalani, tekuni. Kalau kira-kira ada celah untuk kamu bisa ikut yang lain, kamu bisa mengerjakan yang lain dan kamu mendapatkan tambahan, silakan kerjakan. Artinya uang pokok yang udah kamu makan ini bisa kamu tabung. Oke, bisa kamu tabung, dan penghasilan yang baru juga bisa tambahan untuk menabung. Saya kasih ilustrasi ya. Ini kebetulan ada yang paling bagus selain dari trader afiliator bangsat ini, bullshit ini. Jadi gini, contohnya, Anda bisa menabung saja 2 juta dalam sebulan. Berarti setahun ada 12 bulan. Ada 24 juta. 24 juta selama 5 tahun Anda sudah bisa beli lahan kosong. Setelah itu Anda beli bibit sawit. 100 juta lahan kosong saat ini, mungkin di daerah-daerah ada yang bisa dapat 3 hektar atau 4 hektar. Sudah, Anda beli bibit sawit, Anda tanami 5 tahun ke depan, Anda sudah punya 3 hektar, penghasilan Anda sudah tetap 15 juta. 15 juta saat ini dengan harga sawit saat ini. Itu hitungannya bagaimana Bang? Oke, hitungan untuk masalah sawit nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Kebetulan saya dan orang tua saya adalah berbisnis di sawit, yaitu menjual buah sawit. Dari mulai saya kelas 4 SD sampai sekarang sudah hampir puluhan tahun kami mengerjakan sebagai petani sawit ya. Petani sawit, kadang-kadang kita kena duri, kadang-kadang kita kejatuhan motor,
Kadang-kadang kita pas lagi manen buahnya itu kena kepala, ada pelepah yang jatuh tadi. Tapi begitu, itu namanya perjuangan. Kalau kerjanya itu nyata, tentu hasilnya nyata. Tapi kalau kerjanya semu, maka hasilnya semu. Oh, berarti Bapak mengatakan bahwa kerja yang di kantor? Bukan. Kerja di kantor kerja yang bagaimana? Kalau kita kerjanya misalnya kerja kita mendata dan lain sebagainya, itu kan real, tentu ada hasilnya, ada gajinya per bulan, betul kan? Tapi kalau ada yang mengatakan, hey, tanpa kalian sadari jutaan orang menghasilkan, aduh, lebih baik bunuh diri saja kamu lagi. Oke, mungkin sampai di situ yang bisa saya jawab. Nanti untuk kawan-kawan lain yang mau juga ngajukan pertanyaan, silakan DM akun Instagram saya dan jangan lupa di follow ya. Jadi kesimpulannya terakhir, sukses boleh tapi butuh proses. Sukses tanpa proses, percaya, bisa membuat Anda stres ya. Makanya pergunakan sebaik-baik umur Anda, karena sukses itu butuh. Karena apa? Tidak akan ada orang yang tua, orang yang bakal menjadi orang tua, mau keturunannya susah merasakan perjuangan seperti orang tuanya. Pasti pengen anak-anaknya hidup enak dan tercukupi. Maka daripada itu, gunakan usia secukupnya, berjuang. Hitung saja sekarang dari 0, maka 20 tahun ke depan kalian akan menikmati hasilnya. Oke, salam dari saya, semoga kita semua sehat. Besok kita bakal buat video tentang sawit, bagaimana perawatannya, bagaimana caranya memelihara, menunas, memupuk dan lain sebagainya, akan kita kupas tuntas besok di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.